Selamat malam, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti persekutuan doa. Meskipun secara online dan saat ini kita belum bisa beribadah dan berkumpul bersama di GKBI, tetapi saya yakin dan percaya bahwa setiap doa dan pujian yang ditujukan kepada Tuhan pasti didengar oleh Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu untuk bersaat teduh sebelum kita memulai persekutuan doa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapak atas kesehatan, penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Sekarang kami memohon penyertaan Tuhan di sepanjang jalannya persekutuan doa pada malam ini. Tuhan pimpin setiap pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini. Janganlah kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, tetapi biarlah setiap apa yang kami katakan dan lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu dan nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua, karena segala hormat hanya bagi Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, genap hidupku bagimu. Kita mau ulangi lagu ini sekali lagi Bapak Ibu. Segala puji, segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, genap hidupku bagimu, karena cinta-Mu yang tiada terukur, genap hidupku bagimu. Ya Bapak Ibu, biarlah melalui pujian ini kita diingatkan lagi bahwa hidup kita sepenuhnya hanyalah milik Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Untuk pokok doa yang pertama, kita akan mendoakan untuk bangsa dan negara di seluruh dunia. Banyak sekali info-info yang beredar, baik dari sosial media, berita-berita, internet, sehingga kita dapat melihat secara garis besar keadaan dunia di seluruh dunia saat ini. Situasi yang terjadi saat ini sepertinya tidak pernah kita alami sebelumnya. Karena COVID-19, semua terkena dampak, baik kepada kondisi kesehatan, perekonomian, kriminalitas, bahkan angka kematian yang dialami di seluruh dunia hingga pengalaman tidak boleh keluar rumah. Ya, mari kita doakan Bapak Ibu, karena dunia ini dan seluruh isinya adalah milik Tuhan. Jadi kita yakin kalau Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya. Sehingga kita mau menyerahkan semua permasalahan yang ada saat ini kepada Tuhan. Karena kita tahu kalau kuasa Tuhan lebih dari apapun, dan biarlah tangan Tuhan yang bekerja untuk memulihkan keadaan seluruh bangsa dan negara di dunia ini. Dan juga sekaligus untuk pokok doa yang kedua, kita akan mendoakan untuk gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, dan juga anak-anak Tuhan yang ada di seluruh dunia. Baik peran kita di dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam misi pemberitaan Injil. Bapak Ibu, setiap gereja dan anak-anak Tuhan di tengah situasi dan kondisi saat ini pasti akan lebih fokus kepada diri kita masing-masing. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang di sekitar kita, bahkan yang belum mengenal Tuhan? Apakah amanat agung Tuhan tetap dapat dilaksanakan? Dan apa kehendak Tuhan untuk gereja-gereja dan anak-anak Tuhan? Karena itu mari kita doakan setiap hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, termasuk saya dan juga Bapak Ibu, agar dimanapun kita berada, kita bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga biarlah di dalam kehidupan kita bisa tetap menjadi terang dan kemuliaan Tuhan.
mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara di seluruh dunia ini. Kami tahu karena adanya COVID-19 ini, banyak sekali dampak negatif yang terjadi di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Tapi kami yakin Bapa, kalau dunia ini adalah milik-Mu sepenuhnya. Jika Tuhan mengizinkan ini semua terjadi, maka kami juga yakin kalau Tuhan dapat memulihkan segala sesuatu yang buruk menjadi baik, bahkan bisa lebih baik daripada sebelumnya. Kami mau berserah dan senantiasa berdoa agar tangan Tuhan yang bekerja memulihkan bangsa dan negara di dunia ini. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, dan juga anak-anak Tuhan dimanapun berada. Bapa, kami tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kami, apa yang harus kami lakukan, sehingga tetap dapat menjadi alat di tangan-Mu yang membawa terang kasih-Mu dimanapun kami berada. Bapa, kami memohon hikmat dan pimpinan-Mu, agar Engkau selalu menyertai dalam setiap rencana, program, keputusan, atau apapun yang akan kami lakukan untuk kedepannya. Meskipun di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan saat ini, kami mau senantiasa menggantungkan hidup kami, rencana kami ke depannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui hidup kami, nama Tuhan dapat ditinggikan dan dimuliakan, sehingga amanat agung-Mu senantiasa terlaksana di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala doa dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua seturut dengan perintah dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mungkin saat ini banyak permasalahan yang kita alami, baik dari segi kesehatan, perekonomian, ataupun pergumulan yang Bapak Ibu rasakan sangat berat. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan selalu menopang kita dengan tangannya yang kuat. Saya juga pernah merasakan hal yang sama. Sehingga di tengah pergumulan saya, Tuhan mengingatkan saya dengan sebuah kalimat, "Kamu tidak sendiri, sebab aku selalu ada besertamu." Ya, dan setelah itu saya benar-benar merasa lega. Memang permasalahan saya belum selesai, tetapi fokus saya diubahkan. Bukan kepada masalah saya, tetapi kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan lebih besar daripada masalah saya. Jadi pasti semua bisa diatasi. Karena itu supaya saya selalu mengingat akan pengalaman ini, saya tuangkan menjadi sebuah lagu dan saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama. Sehingga biarlah lagu ini bisa menjadi berkat juga untuk Bapak Ibu semua. Ya, tangan Tuhan yang menopang. Kehidupan ini ada suka, ada duka yang silih berganti. Di saat cobaan menerpa, sehingga engkau merasa sendiri. Jangan takut, Tuhan selalu beserta. Ia selalu merencanakan yang terbaik. Takkan dibiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Bertangan Tuhan yang menopang. Amin ya Bapak Ibu. Kami ulangi lagu ini sekali lagi, tangan Tuhan yang menopang. Di dalam kehidupan ini ada suka, ada duka yang silih berganti. Di saat cobaan menerpa, sehingga engkau merasa jangan takut, sebab Tuhan selalu beserta. Ia selalu merencanakan yang terbaik. Takkan dibiarkan engkau jatuh sampai
terletak, sebab tangan Tuhan yang menopang. Jangan takut, sebab Tuhan selalu beserta. Ia selalu merencanakan yang terbaik, takkan dibiarkan engkau jatuh sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang. Sebab tangan Tuhan yang menopang. Amin ya Bapak Ibu. Biarlah lagu ini juga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Karena kita percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu menopang kita, bagaimanapun keadaan kita. Untuk pokok doa yang ketiga, kita akan mendoakan untuk pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh jemaat GKBI. Dan juga pokok doa yang terakhir untuk kesehatan semua jemaat GKBI, terutama untuk jemaat yang dalam usia lanjut. Dan juga untuk jemaat-jemaat yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ya ataupun kurang sehat. Kita mau mendoakan Bapak Ibu sehingga biarlah masing-masing kita jemaat-jemaat Tuhan yang dalam pergumulan bisa dikuatkan, karena kita yakin bahwa Tuhan akan selalu beserta akan kita. Mari Bapak Ibu kita Bapa dalam surga, terima kasih Bapa karena Engkau telah memimpin kami sampai saat ini. Kami berdoa Bapa untuk setiap pergumulan dan juga permasalahan yang dialami oleh setiap kami Bapa, juga terutama untuk jemaat-jemaat di GKBI ini, juga untuk kesehatan mereka masing-masing Bapa, terutama juga untuk jemaat yang dalam usia lanjut dan juga mungkin yang saat ini kurang sehat ataupun mengalami sakit. Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan lebih berkuasa dan juga Tuhan yang akan menyembuhkan dan juga menyelesaikan akan setiap pergumulan dan permasalahan yang ada dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami, sehingga biarlah kami semua bisa merasakan damai sejahtera, karena kami yakin Tuhan akan selalu beserta dengan kami, dan permasalahan kami akan dapat selesai bersama-sama denganmu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dengarlah doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita akan sebelum memasuki untuk firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Eben Pola dengan tema Aku Senantiasa Berbuat Apa Yang Berkenan Kepadanya. Ya biarlah Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Karena biarlah firman Tuhan ini bisa selalu menerangi jalan kita dan menjadi suluh dalam hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Kita mau ulangi lagu ini sekali lagi ya Bu, Bapak Ibu. Bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan
Jemaat Tuhan, sebelum kita memulai untuk renungan malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang senantiasa kami terus rasakan sampai pada hari ini. Pemeliharaan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, yang boleh kami rasakan sampai pada detik ini, sehingga kami pun boleh berkumpul bersama-sama malam hari ini untuk bersama-sama menaikkan doa dan mempelajari akan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai hati pikiran kami, agar pikiran dan hati kami hanya terfokus hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi kita dalam persekutuan doa malam. Dan biarlah saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang sehat sama seperti yang kami rasakan saat ini ya. Berharap semua juga dalam kondisi yang bahagia, sekalipun memang kondisi dan situasi kita kadangkala cenderung membuat kita memang menjadi tidak bahagia. Tapi malam hari ini mari kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang harusnya mengarahkan hidup kita kembali kepada tujuan yang memang benar-benar akan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 28 sampai 29. Yohanes pasal 8 ayat 28 sampai 29 berkata demikian. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ayat 29, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu adalah kalimat terakhir dari ayat pembacaan kita di atas. Nah, ini menjadi tema dari perenungan malam hari ini. Jadi pertanyaan bagi kita, bagaimana cara Yesus agar tetap dalam perkenanan Tuhan? Kalau kita baca tadi ya, bahwa Yesus itu memperkenankan hati Tuhan. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara Yesus memperkenankan hati Tuhan? Apa yang menjadi kunci sehingga Yesus bisa memperkenankan hati Bapa? Nah, ini akan coba kita gali, coba kita pahami, sehingga kita boleh melakukan hal yang serupa kepada Bapa di surga. Kenapa? Yesus ini sebagai teladan kita. Yesus mau mengajarkan untuk bagaimana kita menjadi pribadi yang nantinya akan memperkenankan hati Tuhan. Kenapa? Yesus sudah memberikan teladan dan contoh. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi kunci sehingga Yesus bisa memperkenankan hati Bapa. Mari kita lihat yang bagian pertama. 3 kunci hidup dalam memperkenankan Allah. Yang pertama adalah hidup memiliki tujuan. Artinya kita harus punya tujuan hidup. Kita harus hidup memiliki tujuan hidup. Ini yang pertama. Ini terlihat dalam ayatnya yang ke-28. Ayat ke-28 di situ dikatakan begini. Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, yaitu Yesus, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi kalau kita sudah melihat Anak Manusia ditinggikan, yaitu Yesus, ini dalam konteks di bagian ini ya, dikatakan bahwa ketika kita melihat Yesus ditinggikan,
barulah kita sadar bahwa dialah Yesus. Dan Yesus berkata, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, artinya apa? Fokusnya, tujuannya, goal settingnya jelas. Bahwa dia ingin menyenangkan hati Bapa. Fokusnya jelas. Sama seperti Rick Warren ya. Kalau kita lihat Rick Warren itu pernah berhasil dengan bukunya yang sangat terkenal. Tentang bagaimana orang itu punya tujuan hidup. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Nah, ini menjadi menarik. Buku itu sempat jadi bestseller. Artinya punya tujuan. Nah, kalau kita punya tujuan, maka kita tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yosua. Yosua adalah orang yang kedua yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk harus dipimpin oleh Yosua. Dan Yosua, Tuhan tahu secara manusia Yosua tidak bisa melakukan hal itu. Sehingga untuk membuat dia berhasil, Tuhan mengajarkan bahwa kalau kamu lakukan itu nggak usah lihat kiri dan ke kanan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Artinya harus fokus kepada arah yang tepat, yang sudah diarahkan. Ini menjadi penting. Kehidupan kita pun sama. Kehidupan kita digerakkan oleh tujuan harusnya. Nah, tujuan kita hidup sekarang apa? Apa yang menjadi tujuan hidup dari Bapak Ibu sekalian? Saya, itulah yang seharusnya kita miliki. Kenapa? Kalau kita miliki tujuan hidup, maka konsentrasi kita akan tepat. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kadangkala tujuan hidup manusia berubah. Orangnya udah setting, kita mau begini, sudah diatur sedemikian rupa. Ternyata harus mengalami perubahan. Kenapa? Karena kita tahu COVID-19 itu sepertinya dipakai oleh Tuhan, diizinkan Tuhan untuk mengubah banyak tujuan hidup. Termasuk mungkin tujuan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tujuan di mana yang sudah seharusnya kita sudah punya planning mau hidupnya, mau diatur sedemikian rupa supaya bahagia mencari uang. Tuhan hentikan. Untuk apa? Untuk melihat kembali tujuan hidupnya. Banyak orang di tengah situasi seperti ini hidupnya kembali diarahkan ke arah yang lebih tepat. Yaitu kembali kepada Tuhan. Sama seperti Yesus. Hidupnya terus diarahkan kepada Tuhan. Dan dia tidak mau secara manusia dia ikut keinginan dia. Tapi dia terfokus kepada Bapa di surga. Ini menjadi kunci Yesus memperkenankan hati Bapa. Bagaimana dengan kita? Sejauh ini kehidupan kita sudah memperkenankan hati Tuhan dengan memiliki tujuan? Kalau belum, mulailah memiliki tujuan hidup. Tidak ada kata terlambat untuk memiliki tujuan hidup. Siapa saja bisa membangun kembali tujuan hidup. Saya, Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak. Semua harus memiliki tujuan hidup. Ketika kita memiliki tujuan hidup, kehidupan kita terus diarahkan kepada tujuan itu. Nah, tentunya tujuan hidup yang dimaksud sini adalah tujuan hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, 3 kunci dalam hidup memperkenankan Allah. Yang kedua adalah selalu mengikuti aturan. Mari kita lihat, masih di ayat tersebut dikatakan begini. Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan kepadaku. Sebagaimana diajarkan kepadaku. Yang menarik adalah ketika kita bicara tentang aturan, selalu ada pepatah ya. Aturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, itu yang sering kali dalam kehidupan kita. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Seakan-akan kita membenarkan tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan tersebut. Seakan-akan kita berkata bahwa ada peluang untuk keluar dari aturan tersebut. Tapi Yesus tidak. Yesus berkata bahwa
Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan oleh Bapa. Artinya dia hidup dalam aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Bapa. Sehingga dia bisa memperkenankan hati Tuhan. Kalau kita mau memperkenankan hati Tuhan, seharusnya hidup kita pun directnya adalah firman Tuhan. Mengarah kepada firman Tuhan sehingga apapun yang kita lakukan, hidup kita diarahkan, diatur oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hidup kita harus diatur oleh firman Tuhan. Kalau boleh jujur, sudahkah firman Tuhan mengatur hidup kita? Berapa banyak dari kehidupan kita yang membiarkan kita sendiri, membiarkan hidup kita diatur oleh keinginan kita, ego kita. Kita merasa bahwa hidup kita ini adalah milik kita sendiri yang ini adalah hidup saya boleh mengatur hidup saya sendiri. Suka-suka sendiri. Kehidupan yang memperkenankan hati Allah, yaitu hidup sesuai dengan aturan. Contoh simpel saat ini ya, aturan-aturan pemerintah tentang PSBB. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi hal tersebut? Sudahkah kita mengikuti aturan-aturan pemerintah yang ada? Aturan-aturan yang resmi dari pemerintah. Ingat, pemerintah adalah wakil Allah. Artinya kita nggak bisa berkata, oh pemerintah ngatur begini sesuka pemerintah. Ingat, pemerintah adalah wakil Allah. Artinya kita juga harus hidup belajar untuk menghormati aturan pemerintah. Aturan gereja apalagi. Wah, mungkin kita berkata, oh kita aturan pemerintah kita lakukan. Kenapa? Takut. Kenapa? Kalau kita nggak taat, kalau pemerintah ada sanksinya. Sanksinya kalau kita nggak pakai helm lewat kena tilang. Kalau kita lampu merah kita terobos kena tilang. Kalau kita mungkin punya perusahaan, kalau buka dalam kondisi yang seperti waktu-waktu kemarin itu bisa kena peringatan. Ada ketakutan. Tapi bagaimana dengan ketika kita sebagai jemaat untuk bertumbuh dalam kasih Kristus? Ketika kita di gereja, datang ke gereja aturannya datang saat teduh dulu. Tapi yang kita lakukan beda. Yang kita lakukan ngobrol di belakang. Ya mungkin bapak-bapak masih di bawah ngobrol dulu. Ngobrol bisnis ya. Sampai udah mulai saat teduh masih ngobrol bisnis. Ya bisa saja. Atau ibu-ibu udah ada lagi yang saat teduh. Ya di belakang masih ngomong-ngomong, ngobrol. Hidup nggak sesuai dengan aturan. Kalau dengan pemerintah kita takut dengan disiplinnya. Kalau dengan Allah kita berkata Allah itu maha pemurah. Di situasi seperti ini. Bapak Ibu sekalian. Sudahkah kita taat untuk mengikuti aturan-aturan dan arahan-arahan dari gereja untuk membuat jemaat kita bertumbuh dalam kasih Kristus. Mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Cek sendiri. Di mana bisa dicek? Wah, sangat sederhana, kita cek aja ya. Doa malam, persekutuan doa malam atau hari Minggu kita cek. Berapa yang ikut di dalamnya? Jumlah anggota jemaat berapa? Artinya hidup kita kalau mau bicara memperkenankan Allah. Sesuai dengan apa yang Allah mau. Kita harus hidup sesuai dengan aturan yang ada. Firman Tuhan berkata, kasihlah sesama manusia. Kita mengasihi, itu firman Tuhan. Aturan gereja mengarahkan kita untuk sama-sama beribadah. Ikutilah. Supaya apa? Dari bagian-bagian itulah kita sedang belajar untuk menata hidup kita. Menata arah hidup kita agar selalu mengikuti aturan. Kenapa? Kalau kita bisa mengikuti aturan, maka kita belajar sebenarnya dari Yesus. Yang hidupnya memperkenankan Allah. Senantiasa memperkenankan Allah. Karena dia taat terhadap aturan. Kita juga sama. Dituntut untuk apa? Memperkenankan Allah. Kita harus hidup sesuai dengan aturan yang ada. Baik aturan pemerintah, apalagi aturan firman Tuhan. Sebelum makan,
Sebelum tidur berdoa, baca firman Tuhan. Bangun pagi berdoa, baca firman Tuhan. Paulus pun berkata, kalau bisa ya apapun yang kita lakukan, semua yang baik yang keluar dari hidup kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan-jangan ya kita lagi acara-acara ini, acara Zoom ya, acara Zoom atau Google Meet ya. Waduh, kehidupan kita diumbar ke orang lain. Kenapa? Kita nggak sadar tiba-tiba kita lagi berantem dengan atau kita lagi berantem, anak kita lagi Zoom dengan temennya. Kita berantem di sini, ya orang bisa melihat. Kenapa? Karena nggak hidup sesuai dengan aturan. Mulailah hidup sesuai dengan aturan yang ada. Kenapa? Karena melalui aturan itu kita belajar untuk memperkenankan Allah. Yang pertama, memiliki tujuan hidup untuk memperkenankan hati Allah. Yang kedua, selalu mengikuti aturan. Aturan kita adalah firman Tuhan. Yang ketiga, yang menarik. Yang ketiga, kunci dalam memperkenankan hati Allah yaitu percaya akan pemeliharaan Allah. Mari kita lihat ayat yang ke-29 tadi ya. Ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Nah, dia yang mengutus aku, Allah atau Allah Bapa yang mengutus Yesus menyertai Yesus. Dan ia, yaitu Bapa, tidak membiarkan Yesus sendirian. Sama seperti kita. Yesus mengutus kita, Yesus menyertai kita. Artinya apa? Percaya akan pemeliharaan Allah. Menarik ya, worship leader tadi memberikan sumbangan bagi kita sekalian tentang keyakinan iman yang dituangkan dalam lagu yang dia ciptakan. Itu bicara tentang apa? Tentang pemeliharaan, bagaimana Allah menyertai. Yesus pun adalah Allah. Tapi di sisi manusia dia ingin menunjukkan bahwa bagaimana dia mau taat dan berserah kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kepada Allah. Itu kunci dari memperkenankan hati Tuhan. Kalau kita mau berusaha sendiri bisa nggak? Bisa. Dalam kurun waktu tertentu. Kita merasa bahwa harta kita punya, sudah bekerja, sudah berjuang. Itu memang betul, dalam kurun waktu tertentu kita bisa memperjuangkan hidup kita. Kita bisa mempertahankan hidup kita. Tapi nggak bisa selamanya. Kenapa? Memperkenankan hati Tuhan. Itu kuncinya adalah bergantung kepada Allah. Kita belajar untuk mempercayakan hidup kepada Allah. Percaya akan pemeliharaan ini menjadi kunci. Kalau kita mempercayakan hidup kepada Allah, artinya bahwa kita seakan-akan menyerah dalam tanda kutip. Menyerah kepada segala sesuatu. Kenapa? Karena kita tahu kita nggak sanggup kalau tidak ada Allah di dalamnya. Ketika kita mau memutuskan segala sesuatu, kita tidak akan melakukan keputusan tersebut kalau kita tidak melibatkan Allah. Kenapa? Karena kita yakin bahwa pemeliharaan Allah lah yang akan menyertai keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Saat ini Bapak Ibu sekalian, di situasi yang orang sebut dengan new normal. Situasi yang seakan-akan membiarkan hidup kita dalam kondisi yang tanda kutip berbahaya, dilepas. Apa yang harus kita lakukan? Kuncinya di sini. Belajar akan pemeliharaan Allah. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Maka kita akan dipelihara oleh Allah. Kalau kita mau berusaha sendiri, nggak kuat. Percayalah, banyak orang yang sudah membuktikan usahanya sendiri. Tidak ada yang berhasil. Tapi orang-orang yang mau menaruh hidupnya di bawah kehendak Tuhan, menemukan bahwa pemeliharaan Tuhan itu
nyata adanya. Ketika pemeliharaan Tuhan itu nyata, maka kita bisa berkata, oh ternyata Tuhan itu baik. Tuhan itu pemurah bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sudah mempercayakan hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Allah. Atau dengan kata lain, itu bicara tentang bagaimana hidup memperkenankan Allah yang dilakukan oleh Yesus. Kita belajar 3 hal. Yang pertama, yaitu kita harus miliki tujuan hidup. Yang kedua, kita harus hidup sesuai dengan aturan. Dan yang ketiga, kita harus percaya akan pemeliharaan Allah. Kalau kita lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita sedang memperkenankan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, saat ini sebelum kita mengakhiri renungan ini, kita coba pikirkan dalam hati kita. Sejauh ini apa yang kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita hidup tanpa ada tujuan hidup? Mari kita ubah. Mari kita ubah kembali. Kita buat tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita selama ini hidup tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baik aturan manusia, pemerintah yang atur. Mari kita ubah. Apalagi aturan-aturan yang dibuat gereja untuk membuat kita semakin lebih mendekatkan hati kepada Tuhan. Mari kita ubah. Dan yang terakhir, mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Dan percayalah, di saat itulah kita memperkenankan hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh merupakan berkat yang luar biasa bagi kami ketika kami belajar tentang pribadi Kristus yang senantiasa hidup dalam perkenanan Allah. Yesus berkata, aku senantiasa berbuat apa yang menjadi perkenanan dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Lalu Yesus pun kami belajar ketiga hal tersebut. Dan ya Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan ya pada hari ini yang telah disampaikan, sehingga melalui firman Tuhan hari ini kita ditegur dan juga memperoleh berkat bahwa ada 3 kunci utama supaya kita bisa hidup memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih untuk Evangelis Eben Pola yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya biarlah Bapak bisa semakin dipakai lagi oleh Tuhan dan menjadi terang dimanapun Bapak berada ya, dan pelayanan Bapak juga bisa menjadi berkat dimanapun Bapak melayani. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini, kita mau mengangkat satu pujian, Yesus mau kami bercahaya, sehingga biarlah Bapak Ibu hidup kita semua bisa bercahaya bagi Tuhan. Yesus mau kami bercahaya, baginya setiap saat, dimanapun ku berada, berkenan padanya, kami bercahaya, bercahaya, bercahaya.
itulah kehendaknya. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini ada kesempatan bagi kami sekali lagi untuk berdoa. Lebih khusus kami mengucap syukur karena kami boleh menaikkan puji-pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami boleh menaikkan permohonan-permohonan kami sebagai tanda kebergantungan kami kepada Tuhan melalui doa. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau sudah menegur, mengarahkan hidup kami sesuai dengan apa yang sudah kami pelajari melalui kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat dan kami akan melanjutkan hidup kami sesuai apa yang Tuhan mau. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami dalam istirahat malam hari ini dan membangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu menyerahkan hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Bapak Ibu, saat teduh sejenak. Kebaktian doa selesai, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Ya Bapak Ibu, diingatkan kembali bahwa pada hari Minggu ibadah online pukul 8 dan 10.45 dengan tema Hidup sebagai Orang Berhikmat akan dibawakan oleh Evangelis Nesa Adriani. Dan pada hari Rabu minggu depan, persekutuan doa jam 7 malam dengan tema Akulah Pintu juga akan dibawakan oleh Evangelis Nesa Adriani. Ya, demikian persekutuan doa pada malam hari ini. Selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.